ahad. Allah ya salam, anta salam, as-salatu wassalam ala sayyidis salam bi kulli waqti yaumina fa'absuhu maqama salam antal hamid hamidul awal antal khabir khabirul antal hamid hamidul awal antal khabir khabirul akhir syukul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam ya Allah ya salam anta salam salatu wassalam ala sayyidis salam bi kulli waqti yaumina fa'absuhu nurun azim azimun hakim malik qudus qudusur rahim nurun azim azimun hakim malik qudus qudusur rahim al-mar'umat aman ahabbahu ababatuhu man ahabbani ya Allah ya salam anta salam salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina ya daulana fi sholati salam lana li amrina ya Allah ya salam anta salam salatu wassalam ala sayyidis salam bi
kulli waqti yaumina ba'du maqam salam wa akhiratina wa li rasul silruhana fi dunyana wa akhiratina yad'ulana fi sholati salam lana fi amrina ya Allah ya salam atas salam salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina ba'du maqam salam ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah di sahibil kitab al-hikam wa Sayyidul Ibnu Abdus Salam bi kitabihi halur rumus wa mafatihul kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulum bihima insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Syekhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyidul Ibnu Abdus Salam insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyidul Ibnu Abdus Salam Allah mencurahkan kasih sayang selalu kepada kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, handai taulan kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan selalu kelembutannya kepada kita, ditutupnya segala kesusahan kita dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah. Mudah-mudahan ujian-ujian Allah itu tidak terasa bagi kita. Kita dapat menjalani hidup ini dengan nyaman dan tenang, bahagia karena bantuan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, nikmat yang diberikan kepadanya, dan tidak bergeser nikmat itu jatuh ke tempat sesuatu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi lah, buting lagi lah. Jadi Palu ini anak melamar babinian, Kenapa jadi anak melamar aku jar babinian ini perempuan nih? Kamu ini nang kayak Ainun jar, kayak istri Biji Habibie, adalah Biji Habibie adalah istrinya Ainun. Oh, terkenal kalau dulu tuh, wah cantik, kurang baik, kurang lawan suami. Karena cerita Habibie kan, dulu almarhum Presiden Habibie kan. Jadi dia babinian tuh ulang
sekalinya apa amunnya mah harap aku nang kaya ainon dia begini entah seharusnya aja ikam tuh lu ya nang kaya habibi lu ya jangan nang kayak biji waluh nang ini aja. Halo nyepa lu aku rasa biji waluh nih ya kelak maksudnya begitulah perpaduan sesuatu itu melihat Allah itu lihati diri kita. Nah ya kelak mengenal Allah melihat mengenali diri kita. Kenal kalau diri kita, oh aku nih rasa kopinya ndak ada nih. Berarti paham Tuhan tidak suka dengan diri kita. Iyalah. Nah, oh aku sudah alhamdulillah ada qanaah, berarti sudah ada tanda Tuhan suka kepada diri kita. Subhanallah. Dalam Halul Rumus wa Mafatihul Kunuz Syekh Ijuddin Ibn Abdissalam. Syekh dulu kemarin mengisahkan orang panah itu sederhana. Orang panah itu sederhana. Tapi itu menjadi lintasan orang yang ingin dekat kepada Allah pasti harus melewati panah. Jadi orang yang dekat kepada Allah itu pasti panah. Nabi Muhammad SAW itu melewati proses panah. Meskipun beliau itu nabi, tapi dipanahkan Allah. Kayak apa ya istilahnya? Harus dilewatkan Allah melewati situ sampai panah kemudian bako. Kapan Nabi Muhammad itu panah? Waktu di Gua Hira. Ya kan? Waktu kecil sini panah juga. Cuma mungkin riwayatnya kita mungkin banyak hal kita tidak tahu. Yang paling terkena adalah di Gua Hira. Apa panahnya? Beliau tidak ada punya harapan lagi kepada manusia. Iyalah, adalah harapan kepada manusia lagi. Tidak ada kelak naik ke atas gunung, adalah yang diharapkan. Coba kayak nabian, madam ke hutan, apa yang pian harapkan non manusia adalah. Tidak ada kelak. Apa yang diharap sidin di gunung itu? Ingin menghadap Allah aja wajah. Nah, menghadap Allah. Berzikir, menyebut nama Allah, berzikir, mengingat Allah, sampai akhirnya lupa dengan lain yang hanya diingat hanyalah Allah aja wajah. Orang seperti itu namanya panah. Asalnya sekali dia menyebut nama Allah tuh sekian waktu, suka sekali. Kenapa kamu menyebut nama Allah tuh? Dulu waktu Palu hendak mengawini seorang perempuan, disebut-sebut Palu terus nama perempuan sampai di kamar mandi disebut Palu ya nama perempuan tuh, dinyanyiakannya lagi. Iyalah. Nah, ada orang yang asik dengan Allah tuh sambil bernyanyi Allahu Allah. Sambungannya kan ingat lagi nang lain pulang tapi ada perasaan suka dengan Allah. Rasa nyaman dengan Allah ini. Nah ini hal kelak. Nah kalau ilmunya rumusnya tadi itu ilmu ya kalah sama ilmunya adalah ada amal. Ujar guru nang bagus be ilmu tuh ujar guru bagus tuh berzikir. Firman Tuhan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah akan menenteramkan hati. Dicoba ya. Berzikir-zikirna la ilaha illallah 100 kali ya bismillah. Nah, berzikir, zikir amal diamalkan. Ya kelak. Rupanya asik, nyaman. Nah, itu namanya hal, sudah tuh. Halun dah. Ada perasaannya. Halnya adalah nyaman. Nyaman. Namanya jaukun. Jauk itu perasaan. Ada perasaan non Allah sudah. Ada kalau kisah rajin aku asa ada perasaan jar lawan si anu tuh jar. Hei, ya kah? Apa jar? Aku asa ada rasa nah jar lawan si anu nih jar. Nah, iyalah. Namanya jauk. Terasa tuh. Rasa nyaman. Anis. Al-unsu. Al-unsu.
unsu. Nah ini kalau istilah-istilahnya nih, tapi kada perlu jo tahu nih. Ya kalau lah, tapi ya tahu bagus jo bang. Al-unsu itu proses manusia atau al-unsu itu merasa nyaman. Al-unsu itu nyaman atau manis, rasa lezat mengingat Tuhan tuh, mengingat Allah, mengingat Rasulnya, rasa lezat. Sampai bernyanyi-nyanyi Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awaluma khalaqallah, Nur Nabika, Nur Nabika. Ketika menyebut itu ada perasaan bagaimana terlintas. Mungkin mahkotanya ribuan tahun, tapi duduk sebentar saja, tapi merasakan seolah-olah ribuan tahun merasakan betapa Allah Maha Pengasih dan penyayangnya kepada Nabi Muhammad, betapa Allah baiknya kepada Nabi Muhammad. Ya kah? Betapa indahnya Allah ini. Ingat ke kisah guru, laula Muhammadun ma khalaqtukal aflaq. Ya Adam, wahai Adam, andaikan bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan engkau Adam. Aku tidak menciptakan alam semesta ini. Aduh, baiknya Allah Nabi Muhammad. Tetes air mata. Rasa lezat mengingat Tuhan tuh. Mengingat Allah sekaligus mengingat Rasulullah. Jauh al-unsu, rasa nikmat. Ingatlah lawan yang lain. Ingatlah lawan yang lain. Tidak ingat. Waktu itu tidak ingat lagi dengan yang lain. Ingat itu aja bang, Allah dan Rasulnya. Tidak ingat lagi yang lain dah. Lupa ada yang lain. Itu namanya hal. Halnya adalah jauh al-unsu, yaitu perasaan nyaman mengingat Allah aja. Kenapa tidak ada orang sunyi duduk menangis sendiri? Nampak kan ditangisakan? Karena merasa bersyukur, merasa indah perbuatan Allah kepada Nabi Muhammad, dan kadang terpikir diri syukur aku umat sidin, umat Nabi Muhammad. Nah kayak itu aja. Tapi orang itu sudah paniat, orang itu sudah panah. Jar Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Panajatuka wajahabat sifatuka qoma bisifati an sifatihi. Apa itu? Engkau panah, jat engkau pun seolah-olah hilang. No, sampai kepada hal nih tadi, itu yang hilang enggak? Hilang. Yang ada siapa? Allah, Rasul dan Rasulullah. Yaklah Allah dan Rasulullah. Yaklah ada lagi. Kita pun ada lah. Kada ingat lagi kita lawan kita sendiri. Yang ada hanya Allah dan Rasulullah. Keingatan Rasulullah, siapa yang baik? Yang baik siapa? Allah aja wajalah. Sifat Allah berbuat baik itu namanya sifat Allah, sifatun. Yalah. Kebaikan Allah, kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya rahmat Allah. Itu sifat Allah enggak? Berarti yang kita ingat itu siapa? Sifat Allah. Kita adalah waktu itu, tidak ada lagi terasa. Maka wajahabat jatuka, hilanglah jat dirimu ketika itu, kata saya. Hilang jat dirimu karena asik kamu kepada Allah. Ya lah. Jadi mengingat Muhammad, mengingat Allah aja. Pantas Nabi itu pernah mengatakan, man atau anipakat atau Allah, siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah aja wajah. 5 aja. Karena itu tadi taat kepada baginda Rasulullah, sayang kepada baginda Rasulullah SAW, berarti sayang kepada Allah aja wajah. Karena sifat-sifat Allah tercurah kepada baginda Nabi SAW. Qoma bisifatihi an sifati.
Maka saat itu juga sebenarnya terjadilah pembalikan makna. Kita tidak ada lagi, yang ada hanyalah sifat Allah aja wajar. Maka qoma, berdirilah, sifatuhu, sifatnya itu an sifatika, sifat Allah tercermin dalam orang itu. Sifat apa? Orangnya lupa dengan sesuatu yang lain, yang diingatnya hanya Allah aja. Yalah, Bapak ya sadar sedikit, ingat Nabi Muhammad ya lah, utusannya, karena kepada Allah lagi. Yang ada sadarlah, apa sifat Allah situ? Sifat Allah itu yang disebut dengan zakir, mengingat. Makanya Nabi itu disebut anta muzakir, lasta alaihim, ya kah? Lasta alaihim siapa? Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, ya kah? Nah, anta muzakkir, engkau Muhammad muzakkir, yang mengingatkan kepada manusia. Aslinya muzakkir itu adalah zakir Allah aja wa jalla. Nabi ditugaskan mensifati sifat Allah sebagai muzakkir, yang mengingatkan. Maka tidak ada lagi kamu, yang ada adalah Allah aja wa jalla. Kenapa nak? Bakok habis selesai dah, bisa kisahnya dah. Sampai kisah juta, karena aku sambung lagi. Artinya ini lain final. Artinya ilmu ini perlu ma'rifat. Arti ma'rifat, nanti kita harus paham keadaan ini terjadi. Manusia itu hampir terjadi semuanya ini, tapi nol amalnya. Banyak nol amal. Jero. Contoh jero. Orang tuh panah, hilang sifat, hilang kemanusiaannya, terputus insaniahnya, dia panah tapi tidak ada hasil apa-apa. Ada lagi panah tapi ada hasil apa-apa. Yang ulun kisahkan tadi, yang saya kisahkan tadi, itu ada hasilnya. Sifat Allah aja wajalla, hasilnya ada. Sifat Allah itulah menunjukkan bakonya nanti, makom bako dia. Waduh. Contoh orang yang tidak bisa, orang yang disasahi anjing. Adalah pernah disasahi anjing waktu kekanakan. Takutnya bukan main, lari sekencang-kencangnya. Yang dipikirannya apa waktu itu? Anjingnya jagala. Iyalah, anjingnya yang dipikirkannya. Takut anjing, berarti dia hilang dirinya. Yang ada itu apa? Anjing, jadinya panalon anjing waktu itu. Ya kan? Nah itu bahasanya. Ada orang takut dengan hantu. Nah, ada yang takut hantu, lihatlah. Oh, lah anunya takutan loh. Di pikirannya semalaman tuh apa aja kira dengan hantu. Wah. Jadi kawan mana hantunya? Pokoknya takutan hantu. Kawan loh, kawan melihat ini takutan kawannya lagi, melihat takutan juga kawan, sekalinya kan jadi kawan itu loh, jadi hantu aja lagi. Ya kan? Nah, maka yang timbul adalah sifat hantu. Sifat hantu itu kayak apa? Hantu, orang itu ketakutan, kayak orang ketakutan menggigil, ketakutan berlari-lari. Yalah. Maka yang timbul adalah sifat hantu atau sifat anjing tadi. Tapi al-aksu, balik sifat itu. Disitulah engkau melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, cermin Allah aja wajalla, cermin terbalik, cermin al-aksu atau mir'atul aksi, cermin terbalik. Di balik orang ketakutanan itu ada gambaran suatu sifat lawan dari ketakutanan itu, ialah yang maha garang, yang maha agung. Kalau dalam konteks yang lebih luas, kalau kita melihat diri kita ini hamba, sebenar-benarnya hamba, pastilah kita akan melihat yang maha ilahi itu, yang maha Tuhan, maha Allah, yang maha agung.
Azza wa Jalla, itulah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Muhammad, berkah Muhammad, Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Berkah Muhammad, berkah Muhammad, ja'ana Ramadan syahron marhaban. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Masya Allah. Parihal mu'min bil atoya tahiyatan Nabi Muhammad sayyidul anbiya talaba syafa'ata ilahi. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin shaimin sholatan tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa quwatan wa rizqan wa jannatan fid dunya wal akhirah. Berkah Muhammad telah datang Ramadan, selamat datang Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dan sampaikanlah pada Ramadan. Orang mukmin bersuka cita karena hadiah kepada Nabi Muhammad.